Halo teman-teman semuanya, pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan materi tentang konfrontasi Indonesia dengan Malaysia. Berikut adalah latar belakang terjadinya Operasi Dwi Korah. Yang pertama, pada tanggal 27 Mei 1961, gagasan pembentukan Federasi Malaysia yang menyatakan Malaya, Singapura, Sarawak, Brunei dan Sabah atau Kalimantan Utara, rencana itu didukung oleh Inggris karena dengan terbentuknya Federasi Malaysia, Inggris dapat mempertahankan kepentingannya di wilayah itu. Latar belakang yang kedua, pada bulan Agustus 1961, Komisaris Jenderal Inggris Lord Selkirk berkunjung ke Jakarta guna memberitahu secara resmi rencana pembentukan Federasi Malaysia. Sikap para pemimpin Indonesia pada umumnya seragam, tidak menolak atau menentang rencana itu. Latar belakang yang ketiga, pada tanggal 23 November 1961, pemerintah Malaya dan Inggris mengadakan perjanjian yang dikenal dengan nama Malaysia Accord. Isi perjanjian dari Malaysia Accord. Yang pertama, Federasi Malaysia akan terdiri dari negara Malaya, Singapura, Sarawak, Sabah, dan Brunei. Yang kedua, akan dibentuk panitia untuk meninjau pandangan rakyat negara-negara di Kalimantan Utara dan pandangan Sultan Brunei. Yang ketiga, perjanjian pertahanan antara Inggris dan Federasi Malaysia akan berlaku secara otomatis sejak terbentuknya Federasi Malaysia. Yang keempat, pemerintah Malaysia memberi hak kepada Inggris untuk meneruskan pangkalan militernya di Singapura guna menjaga keamanan Federasi Malaysia, negara-negara Commonwealth pada umumnya, dan menjaga keamanan di Asia Tenggara. Rencana pembentukan Federasi Malaysia yang tidak didukung oleh seluruh rakyat. Yang pertama yaitu di Malaya banyak partai yang menolak, terutama partai sayap kiri seperti Malayan Communist Party. Yang kedua, di Sarawak, United People's Party menolak. Yang ketiga, di Singapura, Barisan Sosialis dan United People's Party tidak mendukung masuknya Singapura ke dalam Federasi Malaysia. Yang ketiga, Sultan Brunei sendiri menolak gagasan penggabungan itu karena masalah-masalah keuangan yang belum terselesaikan. Pada tanggal 13 Februari 1963, Soekarno mengambil keputusan untuk menolak pembentukan Federasi Malaysia. Pada tanggal 9 Juli 1963 di London, Perdana Menteri Malaysia Tuanku Abdul Rahman menandatangani dokumen tentang pembentukan Federasi Malaysia. Meskipun penandatanganan dokumen pembentukan Federasi Malaysia telah dilakukan, konferensi antara tiga kepala negara, yaitu Filipina, Indonesia, dan Malaysia, tetap berlangsung pada 30 Juli sampai 5 Agustus 1953, menghasilkan tiga dokumen yaitu Deklarasi Manila, Persetujuan Manila, dan Komunikasi Bersama. Ketiga kepala pemerintah sepakat meminta Sekjen Persatuan Bangsa-Bangsa untuk melakukan pendekatan terhadap rakyat di daerah-daerah yang akan dimasukkan dalam Federasi Malaysia. Berikut adalah isi pasal-pasal Persetujuan Manila. Pasal pertama, pasal 10. Indonesia menyambut baik pembentukan Federasi Malaysia jika didukung oleh rakyat di Kalimantan Utara dan dukungan itu adalah hasil penyelidikan oleh pihak yang bebas dan tidak memihak. Pasal yang kedua, pasal 11. Kesanggupan Malaya untuk melakukan pembicaraan dengan pemerintah Inggris dan pemerintahan Kalimantan Utara, serta meminta Sekjen PBB untuk menyelidiki kehendak rakyat Kalimantan Utara. Sekjen PBB menunjuk 9 anggota Sekretariat PBB menjadi anggota tim PBB untuk masalah Malaysia yang dipimpin oleh Lawrence Lima Michel-Moore. Perjanjian Manila dilanggar setelah keluarnya pengumuman dari Kuala Lumpur dan London bahwa Malaysia tetap akan diproklamasikan pada tanggal 16 September 1963. Berikut kita akan memasuki segmen situasi yang semakin memanas. Poin pertama, pemerintah Republik Indonesia menilai tindakan Malaysia merupakan pelanggaran terhadap PBB. Poin yang kedua, Indonesia secara sepihak pemerintah memutuskan hubungan diplomatik dengan Kuala Lumpur pada tanggal 17 September 1963. Poin yang ketiga, rakyat di Jakarta mengadakan demonstrasi terhadap kedutaan besar Malaysia dan Inggris di Jakarta. Keesokan harinya, demonstrasi balasan diadakan di depan kedutaan besar Indonesia di Kuala Lumpur. Pada 3 Mei 1964, Soekarno menyerukan 2 komando rakyat yang berisi 1.
Perhebat ketahanan revolusi Indonesia. Yang kedua, bantu perjuangan revolusioner rakyat Malaya, Singapura, Sabah, Sarawak, dan Brunei untuk membubarkan negara boneka Malaysia. Konfrontasi bersenjata antara kedua belah pihak secara resmi dimulai. Pihak Indonesia menyatakan bahwa Dwi Kora bukan untuk melawan rakyat Malaysia, melainkan untuk mengganyang negara boneka Malaysia. Presiden Amerika Serikat John Kennedy mengajak kepala negara untuk mengambil langkah perundingan. Pertemuan tingkat Menteri Luar Negeri ketiga negara di Tokyo pada 5 Juni 1964, pertemuan itu mencapai puncaknya pada 20 Juni 1964. Pada saat itu, kondisi semakin panas setelah tersiar kabar bahwa ada usaha untuk menjadikan Malaysia sebagai anggota tidak tetap Dewan Keamanan atau PBB. Presiden Soekarno menanggapi hal itu dalam pidatonya pada tanggal 31 Desember 1964. Wakil tetap Indonesia di PBB menyampaikan isi pidato Presiden kepada Sekretaris Jenderal PBB dan mengharapkan agar anggota PBB mengusahakan Indonesia untuk tetap tinggal dalam PBB, tetapi Indonesia tidak mencapai hasil yang diinginkannya. Pada bulan Januari 1965, Malaysia diterima sebagai anggota tidak tetap Dewan Keamanan PBB. Merespon hal itu, Presiden Soekarno dalam pidato tanggal 7 Januari 1965 menyatakan Indonesia keluar dari PBB. Keluarnya Indonesia dari keanggotaan PBB diberitahukan secara resmi dengan surat oleh Menteri Luar Negeri Dr. Subandrio pada 20 Januari 1965. Presiden Soekarno juga menulis surat kepada beberapa kepala negara untuk menjelaskan kondisi dan alasan Indonesia keluar dari Badan Dunia itu. Antara lain, untuk meningkatkan konfrontasi, pada 28 Februari 1965 dibentuk Komando Siaga atau KOGA yang dipimpin Mayor Jenderal Soeharto bertujuan untuk mengkoordinasikan pasukan ABRI dan sukarelawan di perbatasannya. Yang kedua, setelah peristiwa G30 SPKI, konfrontasi tidak mengendur, bahkan ditingkatkan dengan dibentuknya Komando Ganyang Malaysia atau KOGAM pada 23 Januari 1965. Pada sidang KOGAM kedua, Maret 1966, ditetapkan kebijakan untuk meningkatkan kegiatan mengganyang Malaysia. Berikut kita akan memasuki segmen berakhirnya konfrontasi. Pada masa Orde Baru, politik konfrontasi diakhiri, diganti dengan politik bertetangga dan bersahabat baik serta hidup berdampingan secara damai dan saling menguntungkan. Setelah keluar surat perintah 11 Maret 1966, Mayor Jenderal Soeharto sebagai pengemban surat perintah tidak menginginkan konfrontasi dilanjutkan. Isyarat untuk damai semakin jelas setelah diselenggarakan perundingan untuk menyelesaikan konfrontasi di Bangkok pada tanggal 29 Mei sampai dengan 1 Juni 1966. Pertemuan itu menghasilkan persetujuan Bangkok. Beberapa hal pokok yang disepakati dalam persetujuan itu, yakninya, yang pertama, rakyat Sabah dan Sarawak akan mendapat kesempatan untuk memilih kedudukan mereka di Malaysia. Yang kedua, Malaysia dan Indonesia setuju memulihkan hubungan diplomatik. Dan yang terakhir, mengakhiri tindakan permusuhan. Delegasi Republik Indonesia dan delegasi Malaysia sepakat bahwa masalah Sabah dan Sarawak tidak menjadi syarat normalisasi hubungan kedua negara. Pada tanggal 18 Juli 1966, Indonesia kembali bertemu Perdana Menteri Malaysia. Indonesia mengakui Sabah dan Sarawak sebagai bagian dari Malaysia dan mengakui Malaysia jika pemilu telah dilaksanakan di wilayah tersebut. Pemulihan hubungan semakin mendekati kenyataan setelah KOGAM menyetujui hasil-hasil perundingan Bangkok pada tanggal 30 Juli 1966. Sementara itu, pemerintah Filipina memberikan pengakuan diplomatik penuh kepada Malaysia pada tanggal 3 Juni 1966. Normalisasi hubungan antara Indonesia dan Malaysia dituangkan dalam Piagam Agreement to Normalize Relation Between Malaysia and the Republic of Indonesia, ditandatangani oleh Menteri Luar Negeri Adam Malik dan Menteri Luar Negeri Malaysia Tun Abdul Razak pada tanggal 11 Agustus 1966 di Gedung Departemen Luar Negeri Republik Indonesia. Dengan penandatanganan persetujuan itu, konfrontasi antara Indonesia dan Malaysia berakhir. Sejak tanggal 31 Agustus 1966, kedua pemerintahan membuka kembali hubungan diplomatik. Akan tetapi, sampai bulan September 1966, di sana masih terjadi kontak senjata antara pasukan Inggris dan gerilyawan Indonesia.
Pada tanggal 28 September 1966, Indonesia kembali menjadi anggota PBB. Sesudah penandatanganan piagam, hubungan antara Indonesia dan Malaysia semakin erat sehubungan dengan dibentuknya ASEAN pada tanggal 8 Agustus 1967. Dan sekian video pembelajaran yang dapat saya sampaikan. Semoga bermanfaat bagi kita semua. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.